Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas cara menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Di sini saya akan menjelaskan dua cara ya. Cara menentukan KPK yang pertama dengan kelipatan persekutuan dan yang kedua menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Langsung ke contoh, tentukan KPK dari 12 dan 15. Kita menggunakan cara pertama yaitu dengan kelipatan persekutuan ya. Nah, maka di sini kita harus menentukan kelipatan setiap bilangan ini. Jadi, kelipatan dari 12 itu ada angka 12, kemudian 24, kemudian 36, kemudian 48, kemudian 60, kemudian 72, dan seterusnya kelipatan selanjutnya. Adapun kelipatan angka 15 itu dimulai dari 15, kemudian 30, kemudian 45, kemudian 60, kemudian 75, kemudian 90, dan seterusnya. Maka kelipatan persekutuan itu apa? Kelipatan yang sama di antara dua angka tersebut. Jadi di sini kita cari kelipatan yang sama, yaitu 60 ya. 60 ini sama, yaitu angka 60. Sebenarnya setelahnya ini ada kelipatan persekutuannya yang lain, tapi kita kan menentukan kelipatan persekutuan terkecil, maka ketemu pertama kali persekutuan, pertama kali kelipatan yang sama, maka itu jawabannya. Jadi KPK dari angka 12 dan 15 yaitu 60 ya teman-teman. Kemudian kita akan menjelaskan cara yang kedua yang lebih cepat. Cara kedua yaitu dengan faktorisasi prima. Kalau dengan faktorisasi prima, kita harus cari faktor primanya dari 12 dan 15. Caranya menggunakan pohon faktor. Kita tulis terlebih dahulu 12. Nah, pohon faktor itu caranya dengan dibagi ya. Dibagi dengan bilangan prima terkecil. Angka 2 hasilnya 6, kemudian dibagi lagi dengan angka 2 hasilnya 3. Karena sudah menjadi bilangan prima, maka stop di sini. Hasilnya 2 kali 2 kali 3. Maka kita buat kembali angka 15. 15 dibagi 2 kan nggak bisa ya. Maka dibagi angka 3, yaitu bilangan prima terkecil yang bisa membagi angka 15. Hasilnya 5. Kemudian 5 ini sudah menjadi bilangan prima, maka cukup sampai sini, 3 kali 5. Kita tulis di sini faktorisasi dari angka 15, dari angka 12 terlebih dahulu ya. Dari angka 12 itu 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3 gitu ya. Kemudian faktorisasi angka 15 yaitu 3 kali 5 aja. Jadi ditulis 3 kali 5. Dan di sini kita cara menentukan KPK itu dengan cara mencari KPK dari sini itu dengan mengalihkan semua bilangan prima. Semua faktor prima. Jika ada faktor yang sama, diambil yang pangkatnya lebih besar. Nah, jika teman-teman mendapatkan faktor primanya ada 2 pangkat 2, ada 3, ada 5, maka kita kalikan semuanya, dan jika ada bilangan yang sama, faktor yang sama, maka kita ambil pangkat yang lebih kecil. Karena di sini pangkatnya sama-sama 1, kita ambil 1 aja. Jadi KPK dari 12 dan 15 itu 2 pangkat 2 dikalikan 3 kalikan 5. Nah, maka 2 kali 2 4, dan 3 kali 5 hasilnya 15. Dan 15 kali 4 hasilnya 60. Gitu ya teman-teman. Sama seperti cara yang pertama hasilnya. Terbukti hasilnya sama, dan teman-teman terserah ingin menggunakan cara yang mana yang lebih cepat menurut teman-teman semua. Kita lanjutkan latihan soal dengan menentukan KPK dari 9, 12, dan 18. Kita langsung menuju cara yang pertama ya. Cara yang pertama yaitu dengan kelipatan persekutuan. Pertama kita buat kelipatan setiap bilangannya. Jadi kelipatan 9, kelipatan 12, kelipatan 18. Pertama kelipatan 9 yaitu 9, kemudian 18, kemudian 27, kemudian 36, kemudian 45, kemudian 54, dan seterusnya. Kita buat kelipatan angka 12 ya. Angka 12 ini ada 12, kemudian 24, kemudian 36, kemudian 48, kemudian 60,
kemudian 72, dan seterusnya. Kita buat kelipatan angka 18. Di sini ada 18, kemudian 36, kemudian 54, kemudian 72, dan seterusnya. Selebihnya kita nggak perlu tulis banyak-banyak, karena kita hanya perlu menentukan kelipatan persekutuan terkecil ya, terkecil. Jadi kelipatan persekutuan itu kelipatan yang sama ya. Kelipatan persekutuan dari 9, 12, dan 18 yaitu persekutuan itu yang sama ya. Pertama angka 36 ya, 36 ini sama semua. Kemudian setelahnya sebenarnya ada 72 ya, ada 72. Karena 54 ini setelahnya 63, kemudian 72. Sama sebenarnya, ya sama. Tapi kita hanya perlu menentukan kelipatan persekutuan yang terkecil. Yang pertama ini terkecil ya, 36 ini terkecil. Jadi KPK dari 9, 12, dan 18 yaitu 36 gitu ya teman-teman. Kita coba menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan faktorisasi prima. Teman-teman jika ingin menggunakan faktorisasi prima untuk mencari KPK, teman-teman harus mencari faktor primanya dari setiap bilangan dengan menggunakan pohon faktor. Pohon faktor itu angka tersebut dibagi bilangan prima terkecil yang bisa membagi angka tersebut. Bilangan prima terkecil itu angka 2, karena nggak bisa kita ambil angka 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. Karena di sini sudah bilangan prima, maka stop sampai di sini. Kemudian angka 12. 12 dibagi 2 ya, karena bilangan terkecil prima itu ada angka 2. Dan angka 2 bisa membagi angka 12, maka hasilnya 6. 6 dibagi kembali angka 2, karena angka 2 masih bisa membagi bilangan tersebut. Hasilnya 3. Stop sampai sini, karena hasilnya sudah menjadi bilangan prima. Kemudian angka 18 dibagi dengan angka 2 karena bisa ya, ini hasilnya 9. 9 dibagi angka 3 karena angka 2 udah nggak bisa, maka dibagi angka 3 hasilnya 3. Karena hasilnya sudah menjadi bilangan prima, maka stop sampai di sini. Kita tulis hasil faktorisasi setiap bilangan ya. Jadi faktorisasi angka 9 itu 3 dikali 3 atau 3 pangkat 2. Kemudian faktorisasi angka 12 itu ada 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian faktorisasi angka 18 ada 2 kali 3 kali 3, yaitu 2 kali 3 pangkat 2. Maka cari KPK itu dengan mengalihkan semua faktor. Jika ada yang sama, maka ambil yang terbesar pangkatnya. Maka mencari KPK dengan mengalihkan semua faktor. Jika ada yang sama, maka ambil yang terbesar pangkatnya. Jadi KPK 9, 12, dan 18 itu 2 pangkat 2. Karena ada faktor yang sama, maka ambil yang terbesar, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Ini ada faktor yang sama, tapi ambil pangkat yang terbesar, jadi 3 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. Kemudian 3 pangkat 2, 9. 9 kali 4, atau 4 kali 9 hasilnya 36. Demikian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk berlatih agar bisa menguasai cara menentukan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.